Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nomor saya Aris Sentosa, NRP 21 dari kelompok DF. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembangunan. Untuk data proyeknya ini, nama proyeknya kantor sewa, fungsi tapaknya itu untuk gedung perkantoran, dan lokasi tapaknya berada di Jalan Gatot Subroto nomor 148 Samosja, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Luas tapaknya memiliki 15.000 meter persegi dan jenis bangunannya itu bangunan fungsi, bangunan bertingkat 10 lantai. Metodenya yang dikerjakan yaitu bottom up, pekerjaan yang dimulai dari bagian bawah hingga ke atas. Lalu untuk tahap pendahuluannya meliputi identifikasi lokasi proyek, skala lingkungan dan kota. Setiap bangunan gedung diatur dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung. Dan untuk Kota Bandung diatur dalam peraturan daerah Kota Bandung nomor 5 tahun 2010 tentang bangunan gedung. Untuk tahapan persiapannya, pertama-tama siapkan dulu perizinannya atau izin mendirikan bangunan. Izin utama yang diperlukan setelah memulai pembangunan. Lalu yang kedua itu ada penempatan benchmark atau pengukuran ulang. Pengukuran ulang menggunakan alat teodolit, adalah alat pengukur sudut dan jarak yang umum digunakan dalam survei tanah. Alat ini membantu dalam mengukur sudut horizontal dan vertikal antara dua titik di permukaan tanah. Lalu tahap persiapan selanjutnya itu pembersihan lahan menggunakan ekskavator. Dan tahap selanjutnya itu land investigations, proses menggunakan alat sondir atau boring. Dan yang kelima itu ada zoning aktivitas konstruksi sebelum dimulai. Yang pertama itu ada direksi kit, tempat manajemen konstruksi, yang kedua ada gudang, tempat penyimpanan material, yang ketiga ada toilet, yang keempat ada barak pekerja untuk istirahat dan keperluan para pekerja, dan nomor kelima ada pemasangan pagar menjaga privasi agar tidak sembarang orang bisa masuk ke proyek, dan yang terakhir ada pemasangan papan proyek, informasi tentang proyek yang sedang dibangun. Lalu untuk tahap rencana kerjanya, untuk metode kerjanya, planning flow activity atau alur aktivitas dalam pelaksanaan pengerjaan. Yang pertama ada penetapan tim proyek, peralatan, dan pengerjaan logistik. Yang kedua ada tahapan urutan pengerjaan. Yang ketiga data kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat jadwal atau kurva setelah pekerja pelaksanakan. Lalu pembangunan mulai dari substruktur atau struktur bawah. Yang pertama itu melakukan pekerjaan galian tanah. Pekerjaan galian tanah untuk pondasi, ekskavasi, atau pengerukan tanah untuk basement ini menggunakan ekskavator. Namun hal yang pertama menentukan titik ujung bangunan dulu. Yang kedua itu pemasangan dinding penahan tanah menggunakan second pile. Selanjutnya ada pekerjaan pemasangan tiang pancang untuk pondasi dan pekerjaan backisting pile cap. Selanjutnya ada pekerjaan rangka basement, kolom, balok, serta plat lantai beton. Pembuatan kolom menggunakan backisting kayu yang dicor menggunakan bantuan truk pompa beton untuk mendistribusikan andukan beton yang sebelumnya telah dibuat menggunakan truk mixer, lalu kolom dipasangkan menggunakan tower crane. Lalu lanjut ke upper struktur, pekerjaan pemasangan kolom dan balok baja yang berada di lantai podium hingga tipikal. Setelah lantai basement menggunakan bahan beton, pembangunan dilanjutkan pada lantai podium dan tipikal. Struktur yang digunakan adalah baja. Lanjut untuk plat lantai podium dan tipikal menggunakan plat lantai precast. Pekerjaan plat lantai precast tiap per 3 meter. Lalu ada pekerjaan dinding precast untuk memberikan muka pada fasad penggunaan dinding precast, plester, dan cat. Setelahnya ada pekerjaan arsitektur seperti plafon, finishing lantai, pemasangan pintu dan jendela, pengecatan dinding, pemasangan secondary skin, dan ACP. Lalu setelah beres pekerjaan infrastruktur, ada pekerjaan utilitas yang diliputi dengan pemasangan alat tata suara, lampu dan AC, pemasangan titik lampu, pemasangan alat-alat kebakaran, pemasangan alat-alat sanitasi. Lalu setelahnya ada pekerjaan interior, pemasangan detail dan furnitur pendukung. Lalu ada pekerjaan landscape, pembersihan lahan, dan penataan vegetasi daerah site sesuai standar green building. Pekerjaan penyerahan, punch list, pengecekan ulang pekerjaan kontraktor, dan perbaikan ulang dilakukan revisi bila ada kesalahan atau kekurangan. Lanjut ada maintenance, masa maintenance-nya selama 3 bulan, dan ada perbaikan ulang jika perlu diperbaiki. Yang terakhir ada completion project, yaitu serah terima penyerahan bangunan kepada owner disertai absolute drawing, handover, dan master key. Lalu di sini ada gambar 3D-nya, gambar 3D denah lokasi site-nya, ada bangunan, direksi kit, gudang, area pengerjaan, baja dan besi, banyak pekerja, bangunan, dan kren. Dan ini ada isometri strukturnya. Ini analogi bila digambarkan 3D-nya dari tahap persiapan hingga tahap pekerjaan struktur. Setelahnya bakal ada video timeliner yang dilakukan struktur dari pondasi hingga ke atap. Pengerjaan pondasi tiang pancang. Pengerjaan basemen menggunakan struktur beton. Basemen menggunakan kolom dan balok juga plat lantai dari beton. Pengerjaan lantai podium menggunakan struktur baja. Lantai tipikal juga menggunakan struktur baja. Lantai podium dan tipikal menggunakan lantai precast. Dinding yang digunakan, yaitu dinding precast yang dipadukan dengan at dan curtain wall untuk pemanis. Gedung ini memiliki jumlah 10 lantai yang memakai konsep struktur rigid frame. Sekian dan terima kasih.